Balik lagi di Top of the League, di mana kita bakal ngobrol-ngobrol seputar dunia sepak bola baik di dalam maupun di luar negeri. Tapi di episode ini ada yang beda, karena kalau kalian bisa lihat nih, gue berdua sama Hanif ya di posisi ini. Biasanya kan kalau nggak gue, Hanif. Nah, ini apa yang membuat episode ini beda sih, Nif? Karena selain ini adalah episode ke-10, Ya, nomor sakral di sepak bola, betul. juga bisa jadi episode sakral di Top of the League nih, Mir. Karena kita mempunyai bintang tamu yang spesial juga nih. siapa tuh? Siapa, Mir? Siapa ya? Siapa ya? Ini Bisa kita dong. ada kedatangan pemain timnas wanita, ada Safira Ika Putri. Tepuk tangan. Halo Ika, gimana kabarnya Ika? Halo, alhamdulillah baik. Apa kabar Mas? Baik, Iya. alhamdulillah. Pertanyaan umum dulu aja ya, kesibukannya apa sih sekarang? Sekarang sih akhir-akhir ini lagi sibuknya. Kebetulan si timnas putri ini kan lagi aktif banget. Nah jadi ya kita pasti ada kayak TC jangka panjang gitu ya. Karena kan mungkin Coach Mochi tahu kalau misalnya liga di Indonesia belum ada. Jadinya kayak beliau bikinin kita TC jangka panjang. TC terdekat berarti kapan tuh? 20 April. 20 April, Oke. Kalau TC itu biasanya berapa lama sih sama timnas? Kalau misalnya sama timnas ini yang waktu zamannya Coach Mochi lama-lama kita pernah TC 1 bulan di Jepang, hampir 1 bulan lagi di Belanda, kayak gitu-gitu. Kalau yang ini nanti berapa lama? Ya mungkin bisa 1 bulan 2 bulan, 1 bulan ya. juga, Iya. Oke. Dan turnamen terdekat itu nanti ini juga persiapan buat AFF juga AFF, ada sama kualifikasi AFC. Oke. Nah, kalau berarti kan Ika nih aslinya Surabaya ya. Ya. Tapi sering bolak-balik ke Jakarta, TC ada kerjaan lain juga. Nah, ngelihat kedua kota ini nih gimana sih? Kedua kota ini Jakarta dan Surabaya. Jakarta dan Surabaya. Luar biasa indah karena tempat saya lahir dan berkembang menjadi seseorang wanita dewasa. Gitu sih, yang bangga, yang bisa membanggakan Indonesia juga. Gitu nih. Oke. Ya kan? Jadi emang melihat kedua kota ini nih Ya. tumbuh ya. Iya. Ika nih tumbuh di Jakarta dan Surabaya. Ini soal gitu. sepak bolanya ya. Kalau dibilang favorit, lebih suka mana, Ika? Surabaya apa Jakarta? Surabaya tempat saya lahir. Oh, Kenapa gitu. tuh? Karena saya lahir di Surabaya dan dibesarkan di Surabaya juga. Tapi kan Jakarta kan pergaulannya seru-seru juga dong. Iya. Gak maksudnya kan banyak gaul ya kan. Tapi tetap Surabaya ya. Iya, tetap Surabaya. Jakarta Surabaya. macet sih. Iya, Cuman minusnya emang macet macet doang banget. sih, tapi Iya. yang lainnya oke kok. Lainnya seru ya. Iya, lainnya seru. Surabaya tetap di hati ya. Iya. Oke. Ngomong-ngomong tadi TC kan. Iya. Kalau TC di luar negeri, Ika paling suka dan paling berkesan tuh di mana sih? Di Jepang dan Belanda sih. Kenapa tuh? Ya karena di Jepang seru banget, kita bisa dapat banyak pengalaman yang baru pastinya, dan kita bisa juga main kayak menyerap ilmu dari Jepang, dari ilmu selain ilmu sepak bola kita juga banyak dapat ilmu yang baru di sana tentang disiplinan, karena kan di Jepang orangnya disiplin banget juga, dan di Belanda juga tentang gimana kita cara main bola dengan benar kayak gitu sih. Selain dari TC sendiri, kan sana pasti juga ngelihat kulturnya ya. Culture shock yang paling diinget apa sih kalau ke Belanda, ke Jepang gitu, luar negeri gitu? Mungkin kalau culture shocknya mungkin karena di Indonesia tuh panas banget ya. Mungkin kalau pas di Jepang kita tuh kayak ada salju kayak gitu-gitu. Mungkin lebih ke cuaca. Itu yang mungkin anak-anak yang kurang nyaman mungkin ya cuaca, karena kayak anak-anak sering kayak homesick gitu juga. Homesick. Terus Iya. mungkin pas latihan juga mungkin anak-anak agak terganggu karena kan latihannya intensitasnya tinggi dan capek, terus kayak dan cuacanya nggak menentu, kadang saljunya dingin banget sampai kayak gitu-gitu sih. Kalau makanan gimana? Kalau lagi Nah, di kalau TC? makanan juga itu anak-anak emang harus menyesuaikan juga, kita juga harus menyesuaikan sama makanan di luar. Ya Aman tapi makanan. Kalau buat Bisa saya ya? sendiri sih masih bisa ya. Tapi biasanya kalau kayak gitu kamu masak atau Enggak, udah disediain udah sampai disediain. PSSI. Iya. Oke. Kita tinggal makan, tidur, istirahat, terus latihan. Oke, dan itu semua kalau makanan sih gampang lah ya. Iya. Gampang. Oke. Nah, tapi kan kita ngomongin bola putri nih. Pasti yang pikiran kita pertama nih Safira Ika nih, ya kan? Karena followersnya paling banyak sepak bola putri 1 jutaan ya? 1 juta. Oke sih. Nah, ini gimana kamu memandang olahraga sepak bola ini? Ini kan kamu udah main dari kecil kan. Iya. Nah, ini kamu ngeliat
sepak bola nih seperti apa sih sebenarnya? Sepak bola adalah terapi bagi saya. Terapi healing. Yes. Healing. Oke. Kenapa healingnya sepak bola? Karena saya bisa menemukan kebahagiaan dalam sepak bola. Meskipun ya di luar sepak bola tuh kadang saya kayak ngerasa overthink, sedih, atau misalnya kayak ada lagi masalah lain, masalah keluarga atau apa. Tapi ketika saya main bola kayak semua pikiran tuh udah nggak ada. Jadi kayak lebih fokusnya kita main bola gitu. Oke, stress relief-nya tuh main bola. Okay. Kalau orang sekarang mungkin stress relief main pedal, biasanya main pedal, main tenis. Iya. Ika berarti masih main di main bola ya? Masih main di main bola ya. Oke. Tapi kalau ngomongin terapi lewat sepak bola, kalau sepak bolanya yang bikin stres atau lagi mumet main bola, terapinya gimana tuh Kak? Ya mungkin kalau misalnya kan lagi tes ya, kita lagi jenuh mungkin mungkin pas lagi jenuh ya mungkin aku kayak pergi sejenak kayak holiday, atau soalnya biasanya Coach Mochi kan kalau 1 bulan tes full kita ada kayak libur. Nah di libur itu kita bisa gunain waktu untuk healing ya, mungkin ke gunung. Kemarin ke Gunung Fuji, terus mungkin harus ada jalan-jalan kemana, itu udah cukup iniin sih buat ngilangin jenuhnya itu. Dan healingnya ini juga di negara lain ya, jadi udah kayak jalan-jalan kan. Ya, keren banget tuh ke Gunung Fuji. Pernah nggak ke Gunung Fuji? Belum Pak. Belum ya? Iya. Oke. Kalau itulah Gunung Sindur. Itulah mungkin kelebihan main bola tuh juga itu ya. Benar. Explore ke negara-negara lain, apalagi kalau udah main sama timnas ya kan. Kalau away selain main bola kita bisa explore kulturnya juga. Betul. Nah, ini ngomongin sedikit dapur mungkin ya, agak kepo juga nih. Ini kan kalau aku mungkin biasa nonton bola cowok gitu ya. Mereka kan mungkin kalau di berita absen karena cedera mungkin, atau karena mungkin ya sakit gitu. Nah, kalau cewek kan nih ada namanya menstruasi gitu kan. Nah, ini kalau pengen tahu sih kalau Ika nih menghandle masa-masa menstruasi nih kalau lagi mungkin turnamen atau pertandingan tuh gimana? Ada 2 sih. Mungkin kan karena aku udah main bola dari kecil ya, jadi kayak udah terbiasa dengan apa yang aku lakukan sehari-hari. Karena kan menstruasi setiap bulan pasti ada ya. Jadi kayak ya aku juga setiap hari main bola. Jadi kayak mungkin ada painkiller ya. Aku ada minum painkiller gitu kalau misalnya perut aku cramps gitu. Biasanya kan kalau haid perutnya sakit kan. Itu ya sakit ya. Sakit banget. Jadi kayak aku minum painkiller itu. Atau kalau misalnya ada turnamen yang penting banget, aku ada dikasih obat sama dokter aku kayak biar haidnya dijeda dulu. Oke. Itu ngaruh ke mood swing gak sih? Kan biasanya cewek suka mood swing gitu kan? Iya sih. Nah itu gimana nge-handle mood swingnya tuh gimana? Apalagi pas game. Mungkin pas game juga. Ya mungkin kalau kesel-kesel aja sih, kelawan kayak gitu-gitu tetap diinin aja. Jadi lebih emosional paling. Oke, begitu ya. Itu aku soalnya lumayan kepo sih kalau emang menstruasi ini gimana. Ternyata ya udah ya, kalau mood swingnya ya udah dikeluarin di lapangan aja ya. Oke, nah ngomongin juga sekarang kehidupan di luar lapangan. Ini kan kita seumuran lah ya, beda-beda tipis lah, beda-beda tipis ya kan. Nah selain main bola pasti kamu kalau lagi off masih sering nongkrong sama teman gitu kan. Nah itu tapi masih ada waktu nggak sih untuk spend waktu kayak gitu? Masih sih ya, sebulan 2 kali 3 kali masih ada lah. Biasanya apa tuh kalau di luar sepak bola? Kan tadi kan kamu bilang stress reliefnya main bola. Tapi selain sepak bola ada nggak stress relief lain? Iya, aku biasanya aku sukanya ini sih holiday. Kayak misalnya aku mau pergi ke pantai. Kalau ke gunung sebenarnya aku kurang suka ya, lebih ke pantai sih. Pantai, berarti ke Bali healingnya. Aku biasanya kan rumahku di Surabaya ya, di Malang tuh kayak banyak pantai-pantai yang bagus. Jadi aku ke Malang, kan deket kan, cuma 1 jam. Gitu. Kalau lu healingnya kemana biasanya? Gua menyendiri aja. Menyendiri. Ya, jadi selain main bola tuh berarti tetap perlu ya. Iya, tetap perlu. Walaupun itu stress relief. Selain itu juga kita lihat sosmed kamu yang 1 juta followers itu lagi sering foto mobil nih. Apakah ada interest di otomotif? Itu ya ada sih, ada juga. Karena kan aku nggak tahu, lebih suka kayak ngoleksi mobil-mobil sports gitu. My first car itu BMW juga kan, BMW. Jadi kayak ya udah suka aja. Dream car-nya apa Kak? Porsche. Porsche yang apa? 911.
Ya, Apa ya? 911. Oke. Oke, tapi BMW ini tapi diurus nggak apa make-make aja, Mbak? Diurus Diurus dong. ya? Aku Ganti baru oli, biasanya cewek malas ganti oli iya, tuh. tapi masih belum tahu yang kayak gitu. Cuman kayak tetap diurus. Tetap diurus Iya ya. dong. Iya. Lu gimana mobil pertama nanti BMW juga dong. Kijang butut aja gue. Cukup. Oke, kalau motor bisa bawa motor atau suka motor juga? Enggak bisa. Nggak bisa. Awalnya nggak bisa, cuman waktu itu diajarin sama temen. Aku namanya Lydia, pas waktu aku di Persis Solo. Oh. Jadi diajarin naik motor. Seru sih. Cuman nggak dibolehin sama ayah. Iya sih. Karena kan main bola kan. Iya, Jadi kayak bener. bahayanya lebih bahaya gitu katanya. Tapi kalau udah ada BMW mah naik BMW aja lah ya. BMW juga ada motor, Pak. Iya ada, tapi yang mobil aja. Mobil aja ya. Oke, Iya. lebih nyaman ya. Oke, nah kamu kan fansnya banyak nih, followersnya juga di Instagram banyak. Nah, pasti kan udah ada fans fanatiknya. Kamu Ya. pernah dapat kado unik gak dari fans? Ada sih. Mobil bukan? Ada. Waktu itu pas aku lagi turnamen atau apa gitu. Tapi unik-unik banget sih. Aku kayak pernah dapat kado mukena kayak gitu-gitu. Terus apa ya? Aduh aku lupa, kayak ya kalau bunga kayak gitu-gitu banyak juga ngirimin pas Oke. aku lagi TC atau tanding. Kalau kado dari pasangan sih. Aduh. masih perlu nggak sih? Masih perlu nggak sih? Maksudnya pasangan nih ngasih kado kalau ulang tahun gitu. Perlu lah. Perlu ya? Perlu. Pernah dapat yang unik gak dari pacar kamu? Enggak sih, paling normal-normal aja. Normal-normal dari pasangan aja. dia. Oke, tapi kalau dari fans unik-uniknya mungkin di hal-hal yang kecil ya justru Iya, ya, iya, kayak mau kena gitu. Iya. Iya, emang positif fans. Positif. banget. Bagus, Ya, bagus, ya, bagus, ngingetin bagus. sholat. Iya dong. Iya, buat sholat kan tetap mukena buat ya. sholat. Ya, tadi sebenarnya masih penasaran nih tentang mobil nih tadi. Apa nih? Kalau naik mobil, naik BMW tadi, biasanya dengerin musik apa sih? Oh, aku sukanya Spanish song. Spanish song, ya. Latina. Iya, Latina. Latina. Lagi dengerin apa nih kalau boleh tahu? Aku sukanya ada, kalau enggak Chris Brown. Chris Brown. Chris Brown oke. juga. Brazil ya? Iya, Brazil juga, kayak Spanyol gitu-gitu, gitu ya. Spanyol. Oke deh kalau gitu. Nah, ini sebenarnya episode ini juga spesial. Apa tuh? Kenapa? Karena bertepatan dengan tanggal yang spesial juga. Tanggal berapa emangnya? Tanggal 21 April. 21 April. Emang Ada ada apa tuh, Mil? ada apa sih Kak 21 April Hari emangnya? Ibu Kita Kartini dong. Itu aja tapi. Dan Safira Itu Eka ulang aja. tahun juga. Sebenarnya ini Mil itu aja. Iya, maksudnya selain hari Kartini ada apa gitu. Dengan- Ternyata Ika ulang tahun juga iya, di tanggal iya. 21. Ika lahir juga tanggal Wih. 24 April. Karena nama kamu Safira Ika Putri Kartini, ya kan. iya. Itu juga berarti pas sama hari Kartini ya Iya. lahirnya. Kamu dulu perbedaannya nih di hari ulang tahun kamu nih pas kecil sama sekarang tuh apa sih tapi? Kamu ulang tahun yang keberapa? 22. 22. Oke, mungkin dulu pas masih kecil sebelum jadi pemain bola profesional sampai sekarang udah profesional, perbedaannya apa sih di hari ulang tahun? Perbedaannya kalau dulu kan ulang tahunnya kayak deket sama keluarga, kumpul-kumpul. Kalau sekarang lebih ke mandiri karena sering banget aku pas ulang tahun lagi TC. Oh gitu. Iya, jadi dirayain nanti sama TC juga ya teman-teman. berarti ya? Iya. Oke. Jadi dirayain sama teman-teman, sama pelatih. Oke, Gitu. tapi itu juga seru dong kalau dirayain Seru sama teman-teman juga. gitu Mereka ya. kan keluarga juga buat aku. Tapi mungkin perbedaannya itu ya, Iya. lebih ke sama teman-teman Iya. sekarang. Oke. Seberapa besar sih sosok Kartini ini menginspirasi kamu? Sangat besar karena menurut aku Ibu Kita Kartini ini wanita yang tangguh, wanita yang cerdas, wanita yang kuat, yang pintar. Jadi kayak aku pengen banget mau seperti beliau buat menginspirasi banyak wanita di Indonesia. Dan kamu ingin menginspirasi mungkin bisa lewat sepak bola Iya, ya. mungkin caranya berbeda ya. Kalau beliau kan dari pelajaran, Benar. materi seperti itu. Kalau saya dari sport. Oke. Nah, kamu punya pesan-pesan apa nih buat calon-calon pesepak bola wanita yang masih The next Safira Ika. next mungkin. Safira Ika nih gimana? Oke, buat cewek-cewek di sana yang pengen banget punya hobi apapun selain main bola mungkin ya, punya mimpi sekecil apapun, menurut aku kejar mimpi itu sampai kalian ngerasa oh ternyata aku bisa dapetin ini. Mungkin emang caranya susah banget, tapi seenggaknya aku sudah berusaha buat
gapai cita-cita. Itu sih. Oke. Tapi ngomong soal ulang tahun kan biasa dikasih kado nih. Tapi kalau kamu sendiri, kado kamu untuk bangsa Indonesia nih, goalsnya ke depan nih apa nih untuk Apa tuh? sebagai pemain timnas? Yang pasti goals yang pertama yang udah ke checklist sudah ada juara Piala AFF dan maunya next lagi Indonesia bisa jadi lebih baik ya di tim putrinya dan mau masuk Piala Dunia juga seperti yang U16 Amin, lakukan. amin, amin, amin. Amin, amin. Nyaingin Amerika dan Jepang pastinya. Betul. Oke, lanjut ada sesi rapid Question. Oke, ini juga sama ya pertanyaan tapi kamu langsung Jawabnya jawab cepat. aja. Oke, pertanyaan pertama nih. Oh gue, oke. Iya. Kalau bisa milih, mau milih ulang tahun kali ini di mana? Di Cepat harus Oh cepat. iya, Iya, di Jepang. Harus cepat. Di Jepang. Iya, di Jepang. Oke. Kenapa di Jepang? Karena di Jepang itu menurut aku indah, sejuk dan ya eye catching. Kotanya apa kotanya? Di Osaka atau Tokyo. Osaka, Tokyo. Osaka, Oke. Oke, next. Momen ulang tahun yang paling berkesan. Pas aku ulang tahun yang ke-19 karena itu lebih ada family time-nya juga, terus kita ada liburan sama keluarga. Oke. Oke, lanjut. Karakter film atau kartun yang ingin kamu undang di hari ulang tahun kamu? Karakter film. Iya, atau kartun. Mungkin ada film favorit Iya. atau Upin apa? Ipin. Upin Ipin. Iya. Upin Ipin, kenapa? Upin Ipin ya? Upin Iya, Ipin karena ya? itu menemani aku waktu kecil. Oke. Lucu sih ya Upin Lucu, Ipin ya. lucu. Gak Aku pernah suka. gede sampai Iya. sekarang dia masih Tapi segitu-segitu kalau makan aja. aku masih suka sambil lihat Upin Ipin. Oh gitu ya? Iya. Iya. Oke, next. Upin Ipin sih. lucu sih. Iya sih, Upin Ipin ya. Oke, next. Kalau malam ini mendapat satu kesempatan, kamu ingin mengundang siapa untuk kamu traktir di hari ulang tahun? Mama. Mama kamu. Mhm. Emang mama nih sosok yang menginspirasi kamu ya? Iya. Iya. Oke, jadi udah pasti orang tua lah. Iya, Oke. Oke, lanjut. Mama atau papa? Oh enggak. Jangan. Lebih suka dikasih kado kejutan atau disuruh request dulu? Kejutan. Kejutan. Iya, Kejutan. karena biar kayak surprise aja gitu. Oh gitu. Tapi kalau misal ekspektasi udah tinggi nih, taunya kadonya kurang gitu. Gimana perasaannya Kak? Nggak apa-apa, tetap menghargai lah karena dia udah Effort, berusaha, udah effort ya. Tumir. Effort, Iya, emang effort ya. masih tetap Nomor satu. dinilai. Benar. Oke, itu rapid question ya. Oke. Sekarang kita ada sesi terakhir. Ini mitos atau fakta. Ya. Oke. Pertanyaan pertama nih, mitos atau fakta ya menurut kamu? Perempuan tidak cocok jadi pemimpin karena terlalu emosional. Mitos atau fakta? Mitos. Kenapa Kenapa? mitos? Karena di zaman sekarang, apalagi zaman udah berkembang ya, menurut saya banyak perempuan-perempuan cerdas di luar sana yang emang cocok dan berwibawa untuk menjadi pemimpin. Bener sih. Jadi karena presiden aja juga perempuan ya kan, Bu Iya. Megawati Iya. ya kan. Dan Iya. ini kan. Jadi itu mitos ya. Iya. menurut Balik aku itu lagi mitos. ke karakteristik orang. Iya kan, Oke. karakteristik orang juga berbeda-beda kan. Iya, betul. Oke, lanjut nomor 2 ya. Nomor 2. Perempuan lebih suka diantar jemput daripada ketemu di tempat. Ini menarik. Mitos atau fakta menarik nih? Menarik. Itu fakta sih. Fakta. Iya. Fakta ya. Oke, kenapa fakta? Mengakui juga ya, oke. Kenapa fakta? Ya karena ya emang harus ada effortnya ya kalau mau Oke. ketemu tuh. Jadi emang harus diantar Oke, jemput. misal nih, Iya. misal kamu tinggal di Jakarta Timur, Iya. pacar kamu di BSD. Iya. Terus Itu apakah tetap harus jemput atau ya udah ketemu tengah aja deh. Nah, itu menurut kamu gimana? tetap tuh? harus jemput lah. Tetap meskipun harus jemput jauh ya? dari manapun ya. Oke, tuh nih. Iya, Mir, siap Mir. Ilmu ya, tuh, Ilmu bumi. ilmu Dari Safira Ika. ilmu dari Safira Ika. Jadi itu bare minimum cowok Iya, ya. itu bare minimum. effort. Bare minimum effort. Oke. Lanjut Mir. Oke. Kasih tahu Mir. Oke, ini nomor 3. Perempuan harus bisa masak. Mitos atau fakta? Fakta sih. Menurut aku kalau masak itu hal basic ya. Cowok pun harus bisa. Benar, karena penjual nasi goreng pun abang-abang ya. Iya. Nggak ada ibu-ibu ya. kan? Iya. Life skill ya. Iya, life itu skill, life iya, skill iya. Tapi dari menurut skala aku. 1 sampai 10 kamu rating kamu sendiri berapa? Masak? 2. 2. Oh enggak, cuman ya bisa yang ya? hal-hal basic kayak misalnya masak mie. Masak Masak ayam. mie, Iya. goreng nugget. Mas nasi goreng masih bisa. Nasi Bisa goreng. 7 lah aku masak. Oke. Oke. 7 ya tadi ya? Iya, Enggak 7. 2 ya? Enggak, itu bisa. Oke. Bisa lah Oke. 7.
Masakan favorit apa? Yang paling Aku suka dimasak? sendiri masak sendiri. Biasanya kan aku diet ya, kalau di rumah tuh kayak ya healthy diet, abis gym atau apa aku jadi masak banyak protein kayak dada ayam sama pasta gitu sih. Oke. Pakai bumbu apa enggak? Iya, Pakai bumbu. Iya. Oh, berarti bukan yang tipe-tipe yang enggak pakai bumbu yang kayak strict Ronaldo gitu. gitu ya. Iya, Ayam masih rebus pakai enggak ya? lah. Masih pakai lah. Kalau dimasakin orang suka apa? Sushi. 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 Hmm. Jepang, Sushi. Iya, lagi-lagi Jepang. Jepang. Ya, lagi-lagi Jepang. Sushi. Oke. Oke. Next. Saat jalan pertama kali ya kan sweet sweet Nah, gitu kan. ini ilmu lagi nih. Ilmu bumi nih dari Safira ya. Ilmu lagi. Perempuan lebih suka split bill, dipisah billnya atau dibayarin sama cowoknya. Oke. Mitos atau fakta? Tergantung. Ini juga nggak ada bener salah. Iya, nih. iya, Nggak apa-apa, iya, ada bener iya. salah. Jawab. Ini nggak ada bener salah. Fakta sih. Fakta. Fakta. Jadi perempuan lebih suka split bill. Oh, lebih suka split bill. Ah. Aku sih ya. Oke, jadi kamu fakta ya? Iya berarti fakta. ya? Karena tergantung lagi cowoknya ya. Kalau misalnya pacar ya mungkin emang dia harus ya kalau bayarin tuh masih minimum inilah, minimum Bare minimum lagi, bare minimum. Iya. Ya Effort, kan, effort kan. Benar. Tapi kalau misalnya kayak ya temen atau apa keluarnya, ini pertanyaannya tadi pacar ya atau apa cowoknya? pasangan. Iya, Oh konteksnya pasangan ya. Oke, first date First deh. date ya? Oh first date. Oh kalau first date split bill. First date split Split bill. bill malah. Iya. Oke. First date split bill. Kamu biasanya berarti split bill nih? Iya, kalau aku lebih prefer sih split bill. Oke, misalnya cowoknya maksa bayarin kamu bakal maksa dia balik buat split bill atau kayak terima aja? Oke, mungkin aku terima, tapi kalau ada next date, aku yang pay. Oke, nah itu juga ilmu umum juga Ilmu tuh. juga ya. Kalau yang date pertama cowok, terus cowoknya bilang udah nextnya kamu aja. Iya. Nah itu buat second date Aduh. nanti ceweknya yang bayarin. Oh gitu. Ilmu dari gua tuh. Oh, dari oke. sana. Oke. Jadi kamu kalau first date split bill aja ya. Iya, first date split bill. Tapi kalau maksa bayarin nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa-apa, mungkin kalau ada next date baru aku yang pay. Kayak Oke, gitu. oke. Bapak. Last Mir. Last, oke. Dari Mir nih. Karena banyaknya wanita independen membuat cowok merasa tidak perlu memanjakan wanita berlebihan. Mitos atau fakta? Jadi ini kan Safira. sekarang udah banyak nih wanita-wanita independen ya kan. Nah jadi kayaknya kadang tuh cowok nggak perlu extra effort mungkin. Nah itu kamu mitos atau fakta tuh? Mitos. Mitos, oke, kenapa? Karena menurut aku cewek ya meskipun se-independen ya dia tetap kayak perlu dimanja kayak gitu-gitu Oke. sih. Kayak masih tetap butuh apa ya? Kayak support gitu juga dari cowoknya. Menurut aku gitu sih. Karena aku juga ngerasain kayak gitu. Oke, walaupun kamu merasa kamu independent woman nggak? Tapi kamu tetap perlu aja, ya? Iya. Tetap butuh menyandar lah istilahnya. tuh. Kebutuhan ya. Kebutuhan, ya tuh. Oke. Ilmu lagi kan. Jadi walaupun pasangan kita secara karir mungkin bisa sendiri, tapi dia tetap perlu Tetap perlu. perhatian lebih Butuh dari moral pasangan. support juga. Iya, Iya. butuh moral support. Oke, Oke, mungkin gue pengen nanya nih terakhir. oke apa? Kan di timnas pakai nomor 13. Iya. Apa tuh rahasianya di balik nomor 13? Lucu banget. Oh, gue ngasih ya? Anjay. Boleh. Oke. Terima kasih. Nyanyi dong. Happy birthday. Yang rame Happy birthday, happy birthday Ika. Oke, ini boleh tiup lilinnya ya. Oke. 1, 2, 3. Yeay. Terima kasih. Wah, Ulang tahun Safira Ika sama kita ya. Iya. Terima kasih ya. Langsung turun gitu ya. langsung jiper nih. Biasanya sama keluarga, sama orang spesial. Langsung. Ini tadi kan dia bilang kalau nggak sama teman Iya. sama keluarga nih sama siapa? Ini sama siapa ya Langsung kan? rendah gitu ya. Iya. Oke. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Wishnya apa Wish-nya nih? apa nih? Di Wish-nya. umur 22 tahun. Aduh, sudah tua saya ya ternyata. Tenang ya, ini lebih tua nih. Soalnya hidup saya masih stuck di 17 tahun kemarin Iya, barusan karena kayaknya. Covid kayaknya Oh, ya. iya. Iya. Ya, wishnya semoga karir saya bisa lebih baik lagi dan sepak bola Indonesia juga bisa makin berkembang lagi. Amin. Amin. Oke. Terima kasih Sama-sama. Sama-sama. semuanya. Oke, ini
salah satu Ini kesukaan aku lagi. love cheesecake. language juga nih tapi kan. Iya, love language juga. Memberikan apa? Tinggi. Receiving Yes, gift. iya. Effort berarti ya, effort. Ini effort kan? Iya, ini? effort. ya, Effort. Gila, Oke. effort. Ini gue loh yang mesen tadi. Bercanda ya. Yang mesen Mbak Sasa tadi. Oke, kalau begitu kita tutup episode spesial ini. Sekali lagi happy birthday Thank you so buat much. Ika. Semoga yang terbaik di umur 22 Terima kasih, tahun ini. amin. Oke. Oke. Kalau begitu kita tutup nih. Oke, kalau gitu buru-buru ikan lele. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Nggak nyambung ya.